di Cagar Budaya. Mohon bantuannya untuk membuat RAB. 321 open your mind. Alumni bicara. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Alhamdulillah, ini malam kita hadir kedatangan guru kita, kepala sekolah kita. Siap. Ini adalah guru, adalah surgaku. Amin. Mungkin di kesempatan ini Pak Gepsek sebagai kepala sekolah SMP 5 yang menjabat sampai hari ini sangat luar biasa perjuangannya untuk membangun sekolah ini. Hanya persoalan atapnya saja. Alhamdulillah. Sampai didampingi dengan ketua pelaksananya ya, wakil ketua pelaksana untuk membidangi konstruksi atapnya tadi itu. Mungkin kepala sekolah bisa menyampaikan atau memperkenalkan diri dulu, Pak Gepsek. Baik, saya Firman, Kepala SMP Negeri 5 Makassar. Saya menjabat selaku Kepala SMP Negeri 5 Makassar itu per 23 Mei tahun 2018. Dan saat ini berarti sudah kurang lebih masuk 2 tahun. Ya, seperti itu. Ketika saya pertama masuk itu di bulan Mei, saya melihat alhamdulillah bagus, aman-aman. Tapi ketika pas masuk di bulan Maret dan April 2019, itu kelihatannya ada sesuatu yang perlu diusahakan oleh pihak sekolah terkait dengan atap sekolah di SMP Negeri 5 Makassar. Atapnya ini ya. Atapnya. Sistem satu atapnya. Ya, Saya sangat hormat dengan kepala sekolah saya ini. Betul-betul bagaimana mau membangun SMP 5 ini, di mana SMP 5 itu adalah sekolah yang paling tua juga di Makassar ya. iya. Dan alumninya paling banyak juga sudah berhasil ini. Alhamdulillah. Mungkin karena dihadirkan ketua konstruksi pelaksanaannya ini, mungkin bisa Kakanda juga ini bisa memperkenalkan diri dulu. Siap, terima kasih Kakanda. Tapi sebenarnya saya ini hanya wakil, yang ketua pelaksana itu adalah senior saya, namanya Insinyur Izar. Ya, saya juga berusaha, walaupun sebenarnya dia adalah rotan, yang mudah-mudahan kehadiran saya juga bisa menjadi rotan yang lain. Wih, rotan ya. Akan. Biasanya rotan itu kepala sekolah yang pegang. Karena biasa kalau tidak pindah gitu. Tapi saya juga memperkenalkan diri bahwa saya juga ditunjuk sebagai pelaksana dalam kegiatan ini karena memang melihat bahwa saya mungkin memperkenalkan diri saya Mabrur Pak, Mabrur di kepengurusan keluarga besar alumni yang periode 2019-2023 itu kebetulan saya adalah Departemen Event dan Bisnis. Ya, dalam beberapa event memang juga ketua umum kami juga berusaha melibatkan saya di dalamnya untuk memperlancar kegiatan ini. Melihat bahwa beberapa waktu yang lalu ketika itu kepala sekolah menyampaikan awalnya bahwa ada pertemuan antara alumni dengan siswa, menyampaikan secara lantang di hadapan kami alumni dan hadapan siswa. Sekarang ini kami minta kontribusi alumni. Kami ada dana di Cagar Budaya. Mohon bantuannya untuk membuat RAB. Luar biasa. Itu waktu Pak. Itu waktu. Ya, kami pun langsung personil 2 menjemput bola. Memanggil beberapa teman-teman yang berprofesi arsitek. Iya. Untuk membuat rancangan anggaran biaya RAB seperti keinginan dari Dinas Cagar Budaya. Oh gitu. Kami pun bergerak cepat personil 2, presentasi apa dan sebagainya di hadapan Pak Kepala Sekolah. Setelah itu kami pun menyerahkan kepada Bapak Kepala Sekolah. Pak Kepala Sekolah pun menyerahkan kepada Dinas Cagar Budaya sesuai permintaan dan penyampaiannya. Yeah. Ternyata itu hanya lip service, Lip tidak ada service. anggarannya. Aduh, kita coba ke Dinas Pendidikan, begitu juga keadaannya. Iya, iya. Akhirnya kita berpikir, ini atap apakah kita menunggu uluran tangan dari pihak pemerintah setelah korban atau bagaimana? Ya. Karena atapnya ini pertama, ini kan bangunan tua Pak.
Ya. Bangunan tua, ya tentu kekandakan sipil sangat paham itu bangunan tua, sejarah Belanda, tapi ada anak siswa di dalamnya. Bisa membahayakan murid-murid Bisa sangat membahayakan. nyawanya ya. Nah, kita juga alumni itu berpikir bahwa alumni ya benar itu alumni kan silaturahmi. Ya. Ya nongki dalamnya, nyanyi Cuap-cuap. dalamnya, Iya, cuap-cuap iya, iya, dalamnya, iya, ya kegiatan olahraga dalamnya. Masa tuh menyumbang Nanti kepala untuk sekolah memberi kan? kontribusi ke sekolah tidak bisa seperti itu. Padahal hormat kita kepada Ya hormat kepada guru kita, para sekolah juga. Akhirnya kami pun bergerak mencoba memanaskan teman-teman. Ayo kita bersinergi membantu. Iya. Alhamdulillah terbentuklah tim. Walaupun kami juga memulai kembali, kami sudah berusaha kembali berjuang lewat jalur-jalur pemerintah. Cuma karena kondisi pandemi, akhirnya kembali nol. Karena semua anggaran itu kan konsentrasi ke pandemi, Konsentrasi ke pandemi. corona. Jadi kita berpikir kemarin ada salah seorang teman kami yang juga tenaga di sekolah itu posting mati mak ini kodongi bagaimana ini sing meminter banter bang, Bahaya. wah bahaya. Nah, terpaksa dia lempar lah di grup. Kami pun terpanggil kembali, coba kita kumpul kembali. Alhamdulillah dalam posisi kemarin itu tadi sudah ada sekitar 90-an lah juta yang terkumpul. Ya, dari RAB yang ada yang dirancang bangun kami itu mungkin sekitar 400-an. Ya udahlah kita bilang udah kita coba dari pelan-pelan aja yang mana yang titik-titik krusial. Tadi alhamdulillah sudah kemarin sudah menyurat ke Dinas Cagar Budaya. Cagar Budaya juga Parsaling 2 tadi langsung melakukan visitasi ke kepala sekolah bersama dengan kami. Pada prinsipnya bahwa mereka sangat mendukung terhadap pelestarian budaya. Ya berbicara pelestarian budaya karena asetnya. Tapi dalamnya kan ada sekolah, ada siswa juga di dalamnya. Ini yang harus kita, makanya saya bilang tidak bisa juga begitu Pak, harus sama-sama gini. Karena bangunannya Bapak, tapi terus terang ini kan di dalamnya ini dinas pendidikan. Ada orang dalamnya. Seandainya dibilang benteng Sombo, benteng yang tidak ada orang dalamnya, ya lain konteksnya. Ini, tapi ini kan ada siswa di dalamnya. Baru kan begini sepertinya Pak kondisinya, atap baru siswa semua Pak. Dia melayang atap. Melayang atas Pak begini Pak, melayang atap. Kamu zaman Belanda Pak. Ya Belanda ya. Nah ini kan kalau bahkan ada kemarin ada penyangganya dari bambu. Wah gila. Gila Pak. Makanya tadi saya bilang sama coba ya, apa kita melakukan pembiaran seperti ini Pak? Tidak enak kan didengar. Tidak enak. SMP 5 rubuh, siswanya meninggal akibat atap. Atapnya. Ini kan tidak etis. Ya makanya saya bilang tadi sama Dinas Cagar Budaya Pak Kepala Sekolah, oke ini peran masyarakat. Kami alumni adalah bagian dari masyarakat. Ya mudah-mudahan yang terketuk pemerintah juga melihat ini. Mari kita sama-sama melihat ini problem. Bukan cuma problem sekolah, tapi juga Cagar Budaya punya bangunan. Yang mudah-mudahan tersentil juga ini dinas pendidikan. Seperti itu ya. Jadi memang di dalam konstruksi SMP 5 ini dia terikat dengan Cagar Budaya. Budaya. Tapi kan ini yang mau direhab hanya atapnya. Apakah masuk Cagar Budaya atapnya itu? Karena walaupun Cagar Budaya, konstruksinya Cagar Budaya, kalau atapnya belum habis juga ini Cagar Jadi Budaya. menurut saya hasil investigasi kami, pada saat ini sekarang berdasarkan dokumentasi mereka itu bagian dari para Cagar Budaya itu atapnya kesamaan Belanda. Dari konstruksi apa? Kayu atau Besi. Besi UF atau baja? Ini saya minta maaf ini, saya tidak terlalu paham teknis seperti itu. Oh begitu. Karena ada yang memang lebih paham dari tim kami. Makanya saya bilang saya cuma bisa menjelaskan ini walaupun sepengetahuan saya juga. Itu bentangan berapa itu? Agak besar itu memang bentangannya begini. Ada sampai 15 meter bentangan? Iya. Kurang lebih. 15 meter, tetapi dia model bungkus nasi ya? Iya bungkus nasi. Iya, bungkus nasi. Ya. Berarti kan saling menopang ini, pembesiannya ini. Mungkin tapi kuda-kudanya sudah ada kan, sudah bagus. Berarti kalau atapnya saya kan bebannya tidak terlalu berat. Saya rasa banyak alumni SMP 5 ini teknik sipil. Insyaallah. Sekolah. Ya, yang susah ini Pak memulai pertama. Itu kan kadang mudah-mudahan ya, yang ada di kepala kami juga. Mungkin setelah dia aksi nyata, insya Allah akan datang. Mudah-mudahan seperti itu. Karena yang pertama kan yang biasanya mereka mulai dulu. Seperti itu. Mudah-mudahan harapan kita seperti itu. Padahal kalau kita pikir ini kan SMP 5 ini terlalu banyak alumninya yang menjadi pemimpin-pemimpin di Insya Allah. ini. Amin. Bagaimana seorang kepala sekolah hadir ini untuk menyampaikan aspirasinya. Sekolahku ini bagaimana? Ya, betul. Walaupun dulu saya pernah cubi kau, tapi nggak tahu sekolah. Kalau gitu Pak Kepala Sekolah. Mungkin Pak Kepala Sekolah bisa sedikit memberikan masukannya seperti apa ini
sekolah kita, apa memang habis itu 400 juta atau hanya 200 juta mungkin bisa. Jadi awal sebenarnya ini kegiatan ini itu bermula di bulan April Mei di tahun 2019 itu kebetulan di situ ada angin kencang. Ya. Dan ada sengnya itu kalau tidak salah 3 lembar yang terbang. Nah setelah itu saya membuatlah surat ceritanya ke Dinas Pendidikan. Saya foto dulu Pak Kepsi. Iya. Menarik judulnya ini podcast, alumni bicara. SMP 5 Negeri Makassar ambruk atapnya. Ya. Nggak seperti itu kan? Gimana kepedulian alumni? Gimana kepeduliannya alumni? Oke, kita lanjut lagi. baik. Ya. Dan setelah saya menyampaikan Dinas Pendidikan, orang Dinas Pendidikan menyampaikan bahwa SMP 5 itu adalah cagar budaya. Dan baru juga saat itu saya paham bahwa itu cagar budaya. Dan ternyata kalau cagar budaya itu ada banyak hal yang harus dipenuhi. Maka di akhir Desember 2019 saya mencoba menyurat ke Dinas Kebudayaan. Ya. Dinas Kebudayaan, dan hasilnya di per Januari 2020 akhirnya muncul rekomendasi terkait dengan bangunan atap SMP Negeri 5 Makassar. Ya. Dan setelah keluar rekomendasi itu, benar apa yang dikatakan tadi Pak Mabrur, saya mulai melempar ini proposal dan RAB kemana-mana dengan lampiran rekomendasi itu. Tapi kan pas 2020 ini kita kena masalah besar dengan COVID. Jadi sampai hari ini saya semua merayap. Semua ramai. Seperti itu. Itulah langkah awal yang kami lakukan. Ya. Dan alhamdulillah tersambut baik dengan alumni. Mudah-mudahan ini bisa berjalan. Padahal setahu saya itu ada Ahmad Rusanta, ada Pak Nurdimon yang orang sipil, siap. Kan? Ada siap. Dan SMP 5 itu dengan anggaran 90 juta itu, mungkin dia bisa lihat dulu itu atapnya seperti apa, kekuatannya seperti apa. Biasanya bangunan Belanda itu bajanya bagus, sisa hanya mau ditambah mungkin dapli perkuatan untuk secara kremonanya sehingga kalau hanya pakai singkalum atau spandek kan itu udah terlalu besar bebannya. Yang kondisi sekarang berdasarkan hasil pengamatan kami dengan tim cagar budaya tadi, itu ada mereka menggunakan kayu yang mungkin kondisi sekarang kayu dengan ukuran panjang seperti itu sangat sulit didapatkan. Makanya kita bilang bahwa ini karena prinsip tadi cagar budaya boleh melakukan rehab tapi sifatnya tidak merubah. Walaupun kalau ada pergantian minimal setara. Nah pertanyaan kami tadi adalah ini kayu, di mana kami dapatkan untangan kayu seperti ini sekarang dengan kualitas seperti ini? Alternatifnya adalah besi. Ya tentu besi dan kualitas yang umur panjang. Mohon kita coba kembali ke ini konstruksi ini kan dari kayu bayam atau jadi atapnya kan besi. Nah, untuk pemakuan seng itu ada balok dia. Nah itu baloknya yang kalah. Iya. Kasonya ya. Kasonya ya. Berarti kan itu kalau kaso yang kalah, mungkin ini kan belum pernah mungkin disampaikan tuh kan. Coba cek dulu di atas seperti apa di atas ini, apa sudah rapuh itu kayunya. Kalau memang sudah rapuh kan bisa diganti dengan IWF ya kan, seperti itu. Yang menghadirkannya ini jangan sampai sudah terkumpul, sudah rubuh ini atap. Ada juga Pak Tabe, saya juga sangat hati-hati karena ini kan menyangkut cagar budaya. Berarti mungkin sudah ada checklist bahwa ini aset. Jangan sampai tiba-tiba kita ganti, tiba-tiba mereka mencari mana itu ya punya. Makanya saya bilang, saya juga mau ini jangan sampai apa yang kita lakukan dengan baik ini justru belakang hari menjadi merupakan perbuatan melawan hukum bagi kami. Iya, tak ada ketakutan karena ini kan tercatat semua. Begitu juga katanya kalau sudah diganti, difoto, dibanding lagi, istilahnya dikasih lagi. Ini sudah tidak sesuai dengan kondisi. Cagar budaya ini ketika ada korban anak siswa ketika atap rubuh ini mau menanggung gitu. Ya ini tidak makanya saya bilang Pak, ini kita bagaimana kalau ada apa-apa ini bagaimana caranya? Sekarang ini kan yang penting kalau setahu saya
jangan merubah bentuk, Bentuk. jangan merubah fisiknya, tetapi bisa merehab. Contohlah seperti rehab Benteng Sombauku, ya kan? Di saat itu saya melihat, atau Benteng Rotterdam itu, tetap dia pakai kayunya, tetapi apabila ada yang rapuh dia ganti. Gentengnya pun juga dirubah, tetapi sama seperti itu memang wajar. Iya. Tapi kalau seperti SMP ini kan ditempati anak-anak sekolah. Nah kasihan kalau kena juga kepala sekolah, ya tobat juga kita. Iya, ampun juga kita. Ampun juga. Iya, kita kepala sekolah juga. Iya kan. Nah kalau saya melihat itu sumber dananya, kalau masuk di dalam Cagar Budaya, bisa saja dari istilahnya ini Cagar Budaya, dari menganggarkan itu. Tetapi kan kalau APBN itu kan bagi kapan mau ditunggu? Kapan mau ditunggu? Nah, apa sudah memakan korban baru tuh? Ya, itu semangatnya kami juga. Saya sempat juga tadi bicara dengan para anggota DPR yang terhormat di Makassar. Saya bilang, ya kenapa tidak dibantu di SMP 5 atap Ji? Hanya 2 Ji itu paket yang penunjukan 198 kali 2 satu orang yang anggota DPR itu. Nah sudah berapa anggota DPR-nya kalau alumni SMP 5? Iya. Ketua komite juga anggota DPR. Ketua komite juga? Iya, makanya Wahab Tahir? Bukan Pak Yunus. Pak Yunus. Tapi mungkin bidangnya. Ya bidangnya memang mungkin berbeda. Karena bukan bedanya. Cuma menyampaikan bahwa ini kondisi COVID. Coba jalan saja dulu. Insya Allah mudah-mudahan ada ruang. Kita coba berkolaborasi. Pak Wahab Tahir, dapilnya juga gitu ya. Iya betul. Dapilnya ya. Tolong kita dengar ini suara kepala sekolah dan alumni SMP 5. Melihat sekolah ini yang merupakan cagar budaya, tetapi merehabnya perlu hati-hati. Tetapi ingat prinsip kita lebih mengutamakan dulu, jangan sampai ada terjadi korban ketimbang baru diperbaiki atapnya. Mungkin tadi kalau ketua IKA SMP 5 sekarang siapa? Pak Dok, kalau alumni SMP 5 namanya KBA Pak, Keluarga Besar Alumni. Keluarga Besar Alumni. Iya. Itu adalah Pak Dr. Hairul SHMH. Pak Jaksa. Iya Pak Jaksa. Yang inspektorat. Padahal Pak Jaksa ini bisa periksa ini kalau hati-hati juga pakai konstruksi diperiksa juga nanti kalau salah-salah pelaksananya kan. Iya siap. Mantan Kajati, Pak Kajati Kalimantan Timur ya, pernah juga tugas di sini beliau. Jadi kembali ke Jambi ke sana. Harapan kita sebagai alumni bicara, selalu kita memohon, meminta bahwa itu kita alumni, apalagi didampingi kepala sekolah ini untuk SMP 5 ke depan. Jangan sampai memakan korban. Kalau kita sepakat malam ini, Pak Kepala Sekolah, bahwa judulnya SMP 5 ambruk atap. Betul tidak? Iya kan? Biar rame. Biar rame kan sudah terbang atapnya. Untung belum ada korban. Iya kan? Jadi mungkin harapan Pak Kepala Sekolah untuk alumni-alumni bisa disampaikan harapannya ke alumni-alumni yang begitu banyak. Alumninya adalah SMP 5. Ya mudah-mudahan rencana kegiatan ini para alumni bisa berkolaborasi. Ya minimal istilahnya, kalau kami istilahkan Pak, alumni kembali ke sekolah. Alumni kembali ke sekolah. Ya minimal ketika mereka kembali, dia melihat apa yang bisa dia berikan, apakah sumbangan pemikiran atau apalah namanya, yang pasti ada sumbangsinya ke sekolah. Itu harapan kami, sehingga minimal atap aula ini bisa dipakai kembali sehingga tanpa ada korban. Kira seperti itu. Mungkin harapan kita sebagai orang yang mau meluangkan waktunya memikirkan sekolah ini sebagai arsitek ya. Bukan saya arsitek, saya sarjana hukum Pak. Sarjana hukum luar biasa, alumni sarjana hukum yang datang gini mendampingi. Saya mendampingi beliau ini karena artinya begini Pak. Terkait dengan keinginan kita bagaimana alumni ini bisa berkolaborasi, sependapat dengan kepala sekolah, bagaimana kita melihat sekolah kita kembali. Harapan saya juga kepada Pak Kepala Sekolah, mungkin ada ruangan-ruangan yang memang satu untuk bisa nanti alumni nanti bisa bersekretariat di situ.
biar hubungan itu semakin dekat, bisa sering kedatang ke sana. Oh, begini pada kondisi sekolah, apa yang harus dibantukan. Nah, seperti itu. Bukan cuma melalui event baru kita bisa ketemu. Tapi memang di situ kantornya kita juga. Jadi memang benar-benar kita berkolaborasi. Walaupun kami punya sekretariat di luar, harapan saya juga makanya saya selalu berbicara kepada teman-teman, utamanya Pak Ketua, mohon izin barangkali nanti kita cari ruangan saja di sana daripada kita sewa di luar dengan harga 25 juta kalau per tahun. Mending kita rehab di dalam, kita lebih dekat juga dengan sekolah kita. Jadi sejalan dengan keinginannya Pak Kepala Sekolah. Alumni kembali ke sekolah. Luar biasa. Alumni hukum mau kembali ke Kudu Konstruksi hanya untuk bagaimana sekolahnya baik ya. Insya Allah. Intinya saya kira Pak, kami dari pihak SMP Negeri 5 mengucapkan banyak terima kasih kepada para alumni yang mau kembali melihat dan menengok sekolahnya. Karena walaupun dulu sering dicubit. Ya mungkin dulu sering dicubit, sakit hati, tapi alhamdulillah dengan mereka kembali ke sekolah, katanya rasa kenangan yang lama itu teringat kembali. Kita tidak bisa berhasil tanpa guru. Tanpa guru tidak bisa. Orang tua paling terdekat kita sehari-hari selama sekolah adalah guru kita. Sekalipun kita dicampur di kesempatan itu yang selalu kita terjadi. Siap. Makanya saya pakai setelah saya terpilih jadi ketua IKA Alumni Politeknik itu, saya menghadiri acara wisuda 1.200 wisuda saya sebagai ketua IKA, menyampaikan pesannya. Saya hanya satu perkataan saya dalam, apabila ada alumni-alumni yang pelit, IKA akan mengutuknya. Selamat malam, alumni bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.